Pulau kenal la ilaha illallah serius niku zaman umur 26 tahun. Zaman mempelajari dari segi literatur, materi yang dari ilmu kalam. Terutama karanganipun Imam Sanusi. Imam Sanusi itu ulama yang dianggap yang terbaik dalam disiplin ilmu napa? Kalam. Sampai wonten toreko napa Sanusi. Beliau memang spesialis dalam menjelaskan makna la ilaha illallah. Ngeten nggih, makna la ilaha illallah nggih. Makna yang paling populer itu ora ana pangeran kang wajib disembah iku mujud illallah kecuali Allah. Cuma makna populer ini yang paling banyak mengandung napa? Kesalahan. Ya untungnya itu tadi karena yang melafadzkan juga tidak paham sehingga dimaafkan. Sebenarnya tingkat kesalahannya paling tinggi. Karena nanti melahirkan mafhum la ilaha ora ana pangeran kang wajib disembah kemujud illallah. Berarti liyane ana cuma ora wajib disembah. Jadi tingkat kesalahannya paling tinggi. Tapi takdir paling populer. Kalau baleni balik ya. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah wujud illallah. Itu tingkat kesalahannya paling tinggi. Karena artinya melahirkan mafhum berarti ada Tuhan cuma ada wajib disembah. Itu makna yang paling populer tapi tingkat kesalahannya. Dan karena yang melapatkan juga tidak tahu kalau itu salah. Juga tidak punya mafhum yang demikian. Jadi ini pokoknya anut, maka tidak jadi salah. Paham ya? Tidak jadi salah karena tidak tahu, tapi tentu salah. Paham ya? Kan enggak, berarti kesannya kan ada Tuhan di luar Allah, cuma tidak harus disembah. Lah makna yang dianut oleh ahli hakikat itu la ilaha ora ana wujud iku mujud illallah kecuali Allah. Jadi di alam raya ini tidak ada wujud yang serius, wujud yang dengan makna hakiki kecuali Allah itu sendiri. Jadi di alam raya ini tidak ada wujud yang dengan makna hakiki kecuali Allah itu sendiri. Karena misalnya ini merenung secara lucu, secara santai mawon. Misalnya sampean delok bumi itu wujud, nyatanya saya berpijak di bumi. Lalu alasan dia wujud itu karena apa? Wujud itu artinya ada. Ada itu maknanya itu tidak bisa ditiadakan. Kalau bisa ditiadakan namanya itu imkanul adam. Jadi dalam teori ilmu kalam itu setiap wujud itu baina tarafayil wujud wa baina tarafayil adam. Setiap wujud yang di luar Allah itu tetap punya dua sisi. Sisinya dia sekarang itu wujud dengan arti ada, tapi dia tetap menyisakan sisi imkanul adam, bisa dilenyapkan. Kenapa? Bisa apa? Dilenyapkan. Al-adam yang sekarang asal tidak adam yang muhal, misalnya tidak mutanafiyan, mutadoden dan mutamasilan itu. Soalnya ngaji ilmu kalam riyen sing senam mutak dulu. Biar tidak ada kesan kalau orang hakikat itu karena bodoh secara ilmu kalam, ilmu dialektik, ilmu mantek. Kalau baleni malih. Seperti bumi ini kan sekarang wujud. Tapi wujudnya bumi tidak berarti apa-apa karena dengan potensi bisa dilenyapkan, bisa apa? Berarti wujudnya dia tidak punya eksistensi, tidak punya eksistensi hakikat karena bisa apa? Dilenyapkan. Nah, sekarang sesuatu yang sedang tidak ada, ya, yang sekarang sedang tidak ada, juga tidak bisa dikatakan tidak ada secara hakikat karena setiap saat bisa diwujudkan. Misalnya anak kita, cucu kita sekarang tidak ada. Tapi di mata Allah ini sudah ada. Karena bagi Allah tahu waktunya mau diadakan. Berarti al-adam yang sekarang sedang adam, sedang tidak ada. Ya tidak dengan status adam yang hakiki. Karena bisa diwujudkan. Yang wujud sekarang ada juga tidak dengan status wujud yang hakiki. Karena bisa dilenyap. Lah yang tidak menerima itu semua hanya Allah. Makanya Allah disebut wajibul wujud. Yang wujudnya pasti ada terus. Makanya Allah itu yang pertama dikenalkan oleh para nabi, para wali, nyifati Allah zat sing wajibul wujud. Yang wujudnya itu berstatus harus. Paham ya? Kalau baleni malih. Ini teori ilmu kalam pakai otak. Dan itu dikarang oleh Imam Sanusi di Ummul Barohim. Wujud yang sekarang kayak bumi, kayak langit, kayak gunung, kayak kita semua. Sekarang memang wujud. Jika mana Mustafa itu tak pisau ya loro hati ini, tak jiwit ya loro, dibacok ya mati. Tapi wujud ini kan bisa dilenyapkan. Sehingga wujudnya dia tidak berstatus wajibul wujud. Al-adam yang sekarang itu juga tidak berstatus wajibul adam. Karena setiap saat bisa diwujudkan. Kayak anak cucu kita, sekarang nggak ada, tapi setiap saat bisa diwujudkan. Nah,
Karena wujud kayak bumi itu tidak punya eksistensi mempertahankan kewujudannya, karena setiap saat bisa dilenyapkan. Toh yang nanti bisa menyelamatkan juga hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Adam sekarang juga bisa diwujudkan. Toh Al-Adam sendiri tidak bisa wujud dengan dirinya sendiri. Cucu kita tidak bisa mewujudkan dirinya sendiri. Hal yang sekarang belum ada juga tidak bisa mewujudkan dirinya sendiri. Toh itu kalaupun nanti bisa wujud juga karena biijadillahi ta'ala, karena peran Allah. Lah nek ngono sing wujud saiki ya ora penting, sing Adam ya ora penting, sing penting Allah tok. Nah, akhire dimaknani la ilaha, ora ana wujud hakikat wujud illallah kecuali Allah. Itu sing diarani ilmu hakikat. Ada lagi sama dengan menggunakan ma atau la lalu disusul dengan istisna illa, seperti la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Nih bahasa Indonesianya nggak benar gitu, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dalam bahasa Indonesianya Tuhan itu Allah saja. Itu bahasa Indonesianya. Jadi tidak ada Tuhan, itu struktur bahasa Arab sesungguhnya. Dipaksakan menjadi bahasa Indonesia, akibatnya tidak dimengerti. Pokoknya gini, la aqulu al-yawma illa ruzzan. Bahasa Arabnya la aqulu, saya tidak makan al-yawma hari ini illa ruzzan, kecuali nasi. Hari ini saya tidak makan apa-apa kecuali nasi. Itu tuh struktur bahasa Arab. Bahasa Indonesianya, hari ini gue makan nasi doang. Betul enggak? Nah ini kalimat innama dan la ilah, la ilaha illallah. Ini pengertian la ilaha illallah ini bukan meniadakan Tuhan. Tuhan itu ada, tidak ada Tuhan, enggak, bukan itu maksudnya. Tuhan ada, Tuhan banyak, ada Tuhan berhala-berhala, ada Lata, ada Uzza, ada Manat, ada Hubal, ada Tempekong, banyak Tuhan ada. Nah, ditiadakan di sini bukan meniadakan Tuhan, tetapi untuk menetapkan Tuhan yang berhak sebagai majikan itu hanya Allah saja. Makanya dalam kalau ngaji di pesantren, la ilaha oranana pangeran ai al ma'budu bil haqqi kang wajibin sembah, yang hak berhak untuk disembah illallah, nah kecuali Gusti Allah. Ini kalimat yang sangat penting, karena ketika Nabi Musa alaihissalam diminta berzikir kepada Allah, kalimat penegas awalnya itu menggunakan kalimat ini. Lihat Quran surah ke-20 ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana. La ilaha illa ana, kata Allah. Saya Allah, tidak ada Tuhan selain saya. Kalau sayanya kita ganti langsung kepada Allah, kalimatnya la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Fa'budni. Ini yang paling penting. Fa'budni wa aqimis salata lidzikri, tunaikan salat sebagai zikir kepada saya. Zikir. Ketika Allah menutup ayat ini dengan kalimat zikir, maka zikir yang utama di sini dibuka dengan kalimat ini, intinya la ilaha illallah. Perhatikan baik-baik.
Anda ucapkan la ilaha illallah. Ucapan ini bukan kalimat di lisan saja, tapi zikir yang mampu mengingatkan Anda dengan Allah dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Fokus. La ilaha illallah. Lihat kalimat ini. Illallah, Allahu. Tidak disebutkan nama Allah. Saya ulang, tidak disebutkan nama Allah. Baik dalam Al-Quran ataupun dalam hadis, kecuali menunjuk pada beberapa makna yang utama. Satu, menunjuk pada pengesaan. Pengesaan. Kalau dalam bahasa Quran disebut dengan ahad. Ahad. Konsekuensi dari kalimat ini adalah, jika Anda sudah menjadikan Allah hanya yang satu, maka tidak boleh ada terfikirkan atau bahkan tersikapi dengan tindakan yang mengarahkan bahwa Anda, mohon maaf, mengakui atau bahkan misalnya memikirkan Tuhan-Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sekedar berucap. Kalau sudah mengatakan la ilaha illallah, berarti semua jiwa raga kita dari ujung kepala sampai ujung kaki hanya kepada Allah saja. Pengertian paling singkatnya, hanya Allah Tuhan yang dipertuhankan, tidak ada yang lain. Jadi kalau ada yang mengatakan ada Tuhan selain Allah, yang ada yang diyakini selain Allah, padahal dia mengakui la ilaha illallah misalnya, maka kalimat la ilaha illallahnya punya persoalan dalam dirinya. Ada yang salah dengan kalimat itu. Nah, kalimat ini disebut oleh Al-Quran dengan nama Ahad. Makanya ketika memperkenalkan nama Allah disebutkan Ahadnya. Ya, ketika bertanya orang-orang kafir Quraisy pada saat itu, siapa Rabb yang dimaksud? Kamu hanya mengatakan Tuhanmu Rabb, Rabb, Rabb. Karena ketika ditanya siapa Tuhanmu, qul a'udzu birabbil falaq, Rabb. Siapa Tuhanmu? Qul a'udzu birabbin nas, Rabb. Kata orang Quraisy, kalau cuma Rabb, kami juga punya Rabb, namanya Lata, Uzza dan sebagainya. Siapa Rabb kamu? Turunlah surah Al-Ikhlas itu. Qul huwa, katakan Muhammad, yang disebut Rabb itu huwa Allah. Ketika menyebutkan Allah, turun ininya Ahad. Jadi, kalau sudah Anda katakan mantap Allah, Ahad, tidak ada yang lain. Makanya kata Allah satu-satunya kata yang hanya ditujukan pada Tuhan yang hak. Ya, silahkan cek dari namanya. Saya pernah turunkan di sini. Dari namanya tidak akan pernah bisa disaingi oleh nama-nama lain yang dipertuhankan. Setiap Anda hilangkan huruf dalam kalimat ini akan menunjuk pada zat yang sama, yang Ahad. Ahad satu-satunya, tidak ada yang lain. Lihat sini. Boleh pinjam penghapus? Masya Allah, dikembalikan pada tempatnya. Alhamdulillah. Biasa ya. Semoga Allah mengampuni dosa kita semua. Baik. Saya dekatkan ke saya aja ya, sini. Lihat sini. Allah, Allah, Masya Allah. Lihat sini. Ahad. Sifat ketuhanannya. Saya buang hamzah wasalnya begini. Baca. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Begitu saya hilangkan satu hurufnya masih menunjuk pada zat yang sama, Allah. Saya buang lam pertama satu, otomatis tasdidnya ikut hilang. Baca. Lahu mulkus samawati wal ard. Masih menunjuk pada zat yang sama. Saya hapus lagi lamnya. Baca. Hu ini singkatan dari huwa. Kalau Anda baca huwa dalam bahasa Arab, ini Anda baca huwa misalnya, kemudian Anda berhenti di kalimat ini, maka wa-nya nggak muncul. Contoh, Anda baca ayat kursi Al-Baqarah ayat 255. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Anda mau berhenti di huwa, maka Anda bacakan Allahu la ilaha illa hu. Hu. Paham? Hu. Apa artinya hu? Huwa. Siapa huwa itu? Balik. Kul huwa Allahu ahad. Kalau Anda tanya, hu itu apa? Huwa. Siapa huwa ini? Balikan. Kul al-ikhlas. Huwa. Katakan, yang dimaksud huwa itu Allah ahad. Hapus semua hurufnya. Hapus. Baca. Tidak ada bahasa Arabnya ghaib. Ghaib itu tidak kelihatan. Maka sifat Allah disebut dengan ghaib. Al-Baqarah dalilnya ayat ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Perhatikan, semua sifat yang menunjuk kepada Allah, kalau nama ini bukan nama yang dikehendaki oleh Tuhan yang hak, mustahil punya sifat seperti ini. Perbedaan dengan manusia banyak. Jadi kalau Anda menemukan kata-kata kalimat-kalimat yang dipertuhankan tidak sama dengan yang ini, teman-teman, maka dia bukan Tuhan yang hak. Maka dari itu kalau sudah yakin, kenapa Anda masih mempertuhankan yang lain? Nah, ketika Allah kemudian mengatakan, ya Allah, saya mau ya Allah, sudah menuhankan Anda, maka jangan akui Tuhan yang lain. Bagaimana caranya? Maka fa'budni, buktikan itu lewat penyembahan, ibadah. Ibadah.
Maka nama Allah itu melekat. Makna yang kedua, al-ma'budul haq. Kalau sudah mengatakan la ilaha illallah, artinya Anda sanggup membuktikan keyakinan itu dengan penyembahan pada Allah. Bagaimana caranya? Ibadah. Makanya setelah kalimat syahadat muncul kemudian turunan ibadah. Setelah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, apa setelahnya? Salat. Bukankah salat ibadah? Bukankah salat ibadah? Makanya Nabi Musa diminta salat. Lihat kalimatnya. Quran surah 20 ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana, kata Allah. Fa'budni, sembah saya. Gimana ya Allah? Wa aqimis salata lidzikri. Salat. 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 Anda bertanya, ya Allah, saya ingin menyembah Engkau dengan lebih lengkap lagi, bagaimana caranya? Maka Allah turunkan tata cara mendekat kepadanya, bingkai yang disebut dengan Islam. Bingkai itu dalam bahasa Al-Quran disebut dengan din. Turun Quran surah ketiga ayat ke-19. Inna dina indallahil Islam. Din yang diridhai oleh Allah, sisi Allah untuk menyembahnya adalah Islam. Maka turunan setelah, alhamdulillah, turunan setelah syahadat dalam Islam, semuanya ibadah. Setelah syahadatain itu salat, setelah salat itu zakat, setelah zakat itu puasa, setelah puasa haji. Bukankah semuanya ibadah? Nah, jadi kalau ada yang mengatakan Tuhannya Allah tapi tidak mau salat, berarti ada yang salah dalam la ilaha illallahnya. Makanya setiap panggilan salat melekat kalimat la ilaha illallah, bahkan ditutup awal dengan akhir. Diperkenalkan Allah dulu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Syahadu an la ilaha illallah, ujungnya la ilaha illallah. Ingatkan, kamu benar nggak la ilaha illallahnya? Ayo salat, buktikan. Jadi kalau orang dipanggil Allah, diingatkan la ilaha illallah, nggak mau salat, ada yang salah dengan kalimatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iya tahu. Oh. Yang paling bahaya itu adalah ketika Allah mengatakan din itu cuma satu cara ibadah kepada saya, cuma satu, namanya Islam, sembah saya. Lantas Anda mengatakan semua agama sama, caranya beda, cuma menuju Tuhan yang sama. Itu lebih fatal lagi, lebih fatal lagi, karena menunjukkan dia tidak paham dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, karena itu mohon izin ya, mohon maaf, ketika Anda sudah istighfar mengatakan ini la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, teruskan. Begitu Anda mengatakan kalimat ini la ilaha illallah, coba dicek dulu apakah benar selama ini la ilaha illallah. Kasihku, sampai di sini kisah kita, jangan tangisi keadaannya. Bukan karena kita